Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing kembali informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 terakhir diperbaharui tanggal 15 Oktober 2021 pukul 18.30. Persyaratan perjalanan dan dokumen penerbangan yang tercantum di bawah ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia, garing Pemerintah Daerah, garing Otoritas Berwenang terkait. Jadi ini berlaku untuk semua maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Oke, baik, sebelum lanjut, bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Kita lanjut teman-teman. Untuk hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam Keputusan Menkes RI. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem EHC yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasyankes terkait. Jadi hasil bebas COVID-nya itu dikirim oleh klinik atau laboratorium tempat kita tes. Sebelum tes lebih baik ditanyakan terlebih dahulu apakah hasilnya nanti bisa dikirim ke aplikasi Peduli Lindungi kita. Nah, ini untuk di tabelnya teman-teman. Di kolom pertama ada rute penerbangan. Di kolom kedua ada sertifikat vaksin COVID-19. Di kolom ketiga ada swab RT-PCR. Di kolom keempat ada rapid antigen, dan di kolom kelima ada persyaratan tambahan. Ini mohon diperhatikan baik-baik teman-teman. Dari Pulau Jawa ke Pulau Jawa, misalnya dari Bandung atau dari Jakarta ke Surabaya atau ke Jawa Tengah atau ke Jogja, begitu sebaliknya. Kedua, dari Pulau Jawa ke Bali dan sebaliknya. Jika vaksinnya masih dosis pertama, itu wajib menggunakan swab PCR. Jika teman-teman sudah 2 kali vaksin, dosis pertama dan dosis kedua, itu boleh menggunakan swab PCR atau menggunakan rapid antigen. Ke Pulau Jawa dari luar selain Bali dan sebaliknya. Jadi misalnya teman-teman dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Lampung, dari Sulawesi, dari Papua, dari Ambon, mau ke Pulau Jawa, minimal vaksin dosis pertama dan menggunakan swab RT-PCR. Rapid antigen tidak berlaku. Ke Bali dari luar selain Jawa dan sebaliknya. Misalnya teman-teman dari Sumatera, atau dari Lampung, dari Jambi, dari Medan, dari Kalimantan, dari Samarinda, dari Balikpapan, dari Sulawesi, dari Makassar atau Kendari, dari Ambon, dari Jayapura, itu mau ke Bali, minimal vaksin dosis pertama dan wajib menggunakan swab RT-PCR. Boleh menggunakan rapid antigen, tapi ada catatannya, hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap. Sudah 2 kali vaksin dosis pertama dan dosis kedua. Ini untuk yang di luar Jawa dan Bali.
Perhatikan teman-teman, untuk provinsi, kabupaten, kota yang disebutkan di tabel berikut: ke Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Batam, Biak, Gorontalo, Gunung Sitoli, Jambi, Jayapura, Kendari, Labuan Bajo, Lampung, Lombok, Mamuju, Manado, Medan, Kuala Namu, Merauke, Nabire, Padang, Palu, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, Sibolga, Sorong, Tanjung Pinang, dan Ternate. Untuk sertifikat vaksinnya tidak wajib, tapi jika teman-teman, ini ada catatannya, sertifikat vaksin wajib untuk penerbangan dari atau menuju Jawa atau Bali. Wajib menggunakan swab RT-PCR. Untuk rapid test antigennya bisa berlaku 1 kali 24 jam. Hasil tes rapid antigen tidak berlaku untuk penerbangan dari atau menuju Jawa atau Bali untuk daerah yang di sini. Jadi untuk daerah yang diwarnai biru ini, jika ingin ke Pulau Jawa atau Bali, harus wajib sertifikat vaksin minimal dosis pertama dan menggunakan swab RT-PCR. Ke Kupang, ke Labuan Bajo, ke Makassar, ke Pangkal Pinang, ke Tanjung Pandan Belitung, minimal dosis pertama, dan wajib menggunakan swab RT-PCR. Untuk rapid test antigennya, ada catatan, hasil negatif tes rapid antigen berlaku 1 kali 24 jam jika diizinkan oleh KKP Bandara Keberangkatan dan dilengkapi sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap. Ke Banda Aceh, Bengkulu, Palangkaraya, dan Pontianak, minimal dosis pertama vaksinnya dan wajib menggunakan swab RT-PCR. Hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman, saya mulai dari nomor 2. Jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan otoritas daerah setempat. Nomor 3, semua penumpang harus mengisi Electronic Health Alert Card EHC yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nomor 4, penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Nomor 5, penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dilarang melakukan penerbangan domestik. Nomor 6, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Nomor 7, penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas RT-PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat, dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan tersebut atau terkait. Nomor 8, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. 9, penumpang dengan penerbangan domestik transit tidak keluar bandara atau tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Penumpang mohon dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk proses pemeriksaan dokumen persyaratan penerbangan,
sertifikat vaksin dan hasil negatif tes COVID-19 di bandara keberangkatan. Kami menyarankan agar penumpang tetap membawa printout, hasil cetak dokumen persyaratan asli, sertifikat vaksin dan hasil negatif tes COVID-19 sebelum tiba di bandara keberangkatan. Oke, baik teman-teman. Jadi itu yang saya bisa sharing. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin melakukan penerbangan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi terkait penerbangan di Indonesia, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yang penting semua sehat. Terima kasih.